lagi sesuai dengan Pak, sesuai dengan kalau apa yang naik itu yang kita. Sisinya Pak. Ya. Sudah habis kalau hari habis. Habis Pak. Laku aja. Dalam waktu udah cukup 2 jam biasa habis. Iya Pak. 13. Kalau ini yang biasa 16 kan dinaikkan ya. Justru yang turun sekarang. Ini 10 juta. Oh yang lewat ke. Lewat ke. Oh sudah beli. Oh iya. Lagi monitor selesai kemarin ini. Terus kemudian harus banyak. Sana banyak. Tapi di batas Pak, sama banyak Pak. Tapi di batas. Oh iya. Mana Jupe? Bersama dengan Forkopimda Provinsi, ini ada Bu Ketua DPRD dari Bank Indonesia, dari Perindah Provinsi, Bulog, dari apa? KPU, kemudian Komisi Persaingan Usaha, kemudian dari Kodam, kemudian Polri, juga bersama Pak Wali Kota sebagai pemimpin di wilayah ini. Jadi kita sudah pantau ini rutin. Satu, itu luar biasa itu pengendalian harga beras yang dilakukan oleh Pemda Kota Makassar dan Bulog dan Badan Ketahanan Pangan yang lainnya itu luar biasa. Harga beras kita relatif stabil. Gitu. Jadi program pemerintah yang beras ini saya kira patut kita terus pertahankan dan kelihatannya Makassar ini punya inovasi, itu punya apa itu mobil inflasi. Jadi itu keren itu. Nah memang ada beberapa komoditi tadi hasil pantauan kami yang kelihatannya memang tidak dipantau oleh parameter nasional, tetapi menjadi kebutuhan masyarakat Makassar seluruh Sulawesi. Itu jeruk nipis karena kita suka makan coto, ya kan gitu. Nah itu naik 8.000 dari 10.000 itu kalau apa itu kita makanannya kan serba jeruk nipis. Kemudian ada kelapa tadi mungkin naik sekitar Rp1.000. Itu juga menjadi kebutuhan kita suka santan-santan di sini. Nah yang lainnya mungkin relatif ini ya, mungkin yang naik lagi adalah cabai yang agak signifikan, yang cabai rawit. Maka kan beberapa waktu yang lalu kan kami dari Pemprov bersama Pemda Kabupaten Kota sudah mendorong bagaimana cabai ini kita atasi ini sama-sama. Tapi ini masalah hampir seluruh daerah. Cuma kita dorong bagaimana ada cabai tiap rumah 10 pohon lah. Sudah kalau itu bisa ada tumbuh sebenarnya ada di setiap daerah, tiap rumah. Insya Allah mudah-mudahan cabai ini tidak ceplosan lagi. Ini naiknya 2 kali lipat loh, lebih. Biasanya 15.000, sekarang 30.000, bahkan ada yang 35.000, bahkan ada sampai 40.000. Jadi naiknya ada yang 200 kali lipat gitu. Hampir iya. Ya jadi saya kira itu menjadi perhatian kita bersama, tetapi secara umum barangnya ada, harganya yang yang memang harus kita dorong. Maka di tingkat hulunya memang produksi cabai ini harus kita dorong cepat mumpung masih ada hujan. Beberapa waktu yang lalu makanya saya ke Maros tuh, tempat kita punya sungai-sungai, tapi memang belum dimanfaatkan maksimal lah sungai-sungai, air sungai ini. Mestinya itu dipompa keluar, kita tanami cabai, kita tanami tomat misalnya lain. Soalnya ini bisa kita atasi. Nanti kami akan bicarakan internal bagaimana cara mengatasi produksinya yang kurang ini sehingga harganya yang meningkat. Mungkin Pak Wali Kota silakan. Dengan Pak Gubernur, dengan seluruh Forkompinda, sudah hari kedua. Kemarin kita di Bautere, sekarang kita di Kapasan sini. Tentunya yang pertama adalah pemerintah kota memantau pagi sore harga lewat aplikasi. Di situ terlihat beberapa kenaikan, lonjakan kenaikan
yang saya kira perlu segera kami intervensi. Kami punya 10 mobil inflasi, dan insya Allah saya akan segera mengintervensi soal cabai yang tadi siapa yang paling naik, itu otomatis lewat aplikasi, otomatis kita bikin operasi pasar. Karena mobil inflasi kita itu jangankan hortikultura, jangankan beras, hal-hal yang basah pun kita punya cold storage, misalnya daging, ikan, apa semua kita sudah siapkan untuk itu. Dan insya Allah dari peninjauan hari ini dan pemantauan signifikan dengan pemantauan apa yang tercatat dalam aplikasi juga di Bank Indonesia, maka saya perintahkan, karena kita setiap Senin, Selasa, Kamis itu operasi pasar. Nah, sehingga kita akan tambah komoditi-komoditi yang cenderung naik. Ya, kemarin beras alhamdulillah berhasil ditekan, kemarin ada kenaikan lagi 100, kita tekan lagi. Nah, insya Allah komoditi berikutnya kita akan intervensi. Selalu menjadi kesulitan di situ. Tapi pengelolaan kami sudah ambil alih karena ada kekosongan. Kami lari di PD Pasar. Nah, sehingga insya Allah kalau penyerahan cepat dilakukan ke pemerintah kota, pemerintah akan segera benahi. Kami tidak bisa bikin apa-apa kalau bukan aset kami, itu masalahnya. Ya, Kabulok. bukan alas haknya. Serah terima antara kontrak jangka panjang ini belum memenuhi syarat untuk diterima. Padahal sudah selesai masa kontraknya, waktunya, begitu.